Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas undangannya, sehingga siang-siang saya dapat main ke sini. Jarang-jarang siang-siang main ke tempat orang. Saya tadi udah was-was nih, ada jamaahnya enggak? Ternyata ada ya. Ya, sebab biasa pengajian ibu-ibu sekitar waktu duha biasanya. Alhamdulillah, artinya sedikit banyak hal ini menunjukkan ya keinginan kita dan dorongan yang besar ya untuk terus meningkatkan pemahaman kita, wawasan kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, terlebih terkait dengan ilmu yang akan kita bahas ini. Memang ilmu yang tidak umum ya, jadi kajian dalam di majlis-majlis taklim ya, karena memang ilmu ini cukup spesifik ya, memang juga khas juga ilmu ini. Ya, kita tidak hanya sekedar belajar ilmu agama, kita tahu hadisnya, kita tahu qaul ulama gitu ya. Tapi kalau bahasa yang bisa dikatakan ini ilmu yang ngajak kita mikir juga gitu ya. Ngerti sedikit banyak hitung-hitungan gitu. Ya, paling enggak saya ingat dulu waktu belajar ilmu ini ya, ustadznya nanya ya, setengah sama seperempat banyakan mana? Anak-anak cuma seperempat ya. Karena taunya 4 banyakan dari 2 gitu ya. Jadi mengingatkan kita untuk belajar hitung-hitungan lagi ya. Dan memang ilmu ini juga sebagaimana diisyaratkan dalam hadis, ilmu yang ya boleh dibilang paling cepat dilupakan ya, karena dia bukan ilmu yang harian dipraktekkan, tapi nyaris ya kalau boleh dikatakan semua orang tidak juga terhindar dari ilmu ini ya. Kehidupannya, apakah kehidupan dirinya langsung, mungkin juga orang-orang di sekitarnya, karena proses ini pasti terjadi ya, cepat atau lambat, kita suka atau tidak suka. Apakah ya seseorang meninggalkan hartanya lalu diwariskan kepada anaknya, atau seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, begitu ya. Dan alhamdulillah kita dapatkan bagaimana syariat Islam ya menjadikan masalah ini sebagai masalah yang sangat jelas dan sangat kuat, dan bahkan ini juga akan menjadi keistimewaan dari ilmu faraid dibanding ilmu yang lainnya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara jauh tentang ilmu ini ya, dan bagaimana kemudian nanti kita dapat mempraktekannya ya, seperti biasa umumnya pada setiap kajian ya bagus memang kalau disampaikan semacam muqaddimah ya, pengantar ya. Apapun tema dalam sebuah kajian itu memang bagusnya diberikan pengantar ya, agar kita diantarkan ya untuk dapat memahami secara global ya, apakah ilmu ini, apa kedudukannya, ruang lingkupnya ya, dan beberapa poin penting terkait dengan ilmu ini. Jadi ilmu yang akan kita bahas ini memang dikenal dengan ilmu faraid ya. Ya, juga dalam bahasa Arab disebut ilmu mawarith ya. Kita bilang sebagai ilmu waris saja ya, tapi yang paling terkenal adalah ilmu faraid ya. Baik, ilmu waris dalam khazanah kajian Islam lebih dikenal sebagai ilmu faraid. Kata faraid itu jamak dari fariidhah. Jamak dari fariidhah. Akar kata dari kata fariidhah fardun. Fardun.
banyak ya maknanya ya yang mungkin kita kenal fardhu itu kewajiban ya. Tapi fardhu itu dari segi harfiah dan yang terkait dengan pembahasan kita artinya bagian. Ya, artinya bagian. Jadi ilmu faraid bukan berarti fardhu yang artinya wajib sebagaimana yang mungkin biasa kita pahami. Ya, tapi dari kata-kata fardun artinya bagian. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu ini berkaitan dengan ya pembagian harta warisan yang ditinggal oleh seseorang yang telah wafat. Baik, adapun menurut istilah ilmu faraid adalah ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarith wa miqdaru ma likulli warithin. Ya. Ilmu ya yu'rafu bihi untuk mengenal ya man yarith siapa yang mewarisi ya, siapa yang mendapat warisan ya mayaris maksudnya. Wa man la yarith dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Ya. Siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak dapat. Wa miqdaru malikul liwaris. Ya. Dan bagiannya, bagian-bagian ya, masing-masing ahli waris ya. Pewaris ya, masing-masing pewaris. Ya, jadi sederhananya ilmu faraid itu ilmu kita mengetahui siapa aja nih yang dapat warisan, siapa yang tidak. Ya, sebab ini juga nanti perbincangannya cukup detail juga. Ya, dia sebenarnya ahli waris, tapi untuk kasus ini dia tidak dapat warisan, gitu ya. Dia digolongkan sebagai ahli waris, sebab nanti kerabat ada yang digolongkan ahli waris, ada yang bukan. Dia kerabat, tapi dia bukan ahli waris sama sekali. Ya, apapun kondisi dan situasinya. Tapi ada yang bisa dapat warisan. Tapi kalau begini, kalau begitu. Kalau begini dapat, kalau begitu nggak dapat. Ya, itu nanti ada ketentuan. Baik, harta waris atau ilmu waris, ya, itu dibicarakan detail dalam Al-Quran. Jadi ini yang tadi kita katakan, ya, ilmu faraid ini salah satu keistimewaannya adalah detail. Ya. Meskipun tidak berarti semuanya, tapi kaidah-kaidah atau pelaksanaan umumnya sudah ya ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, dalam surat An-Nisa 2 ayat 11 dan 12 ya, plus tambah lagi surat An-Nisa surat An-Nisa juga ayat 176. Ya. Jadi 11, 12 dan 176 itu 3 ayat berbicara dengan detail soal warisan. Meskipun tentu saja masih membutuhkan lagi ragam penjelasan dari para ulama dan juga dari hadis. Tapi setidaknya kalau 3 ayat ini dapat kita pahami, kita hafalkan, seseorang sudah memiliki bekal dasar yang kuat dalam ilmu waris. Begitu ya. Makanya ya mudah-mudahan saya juga dengan begini mengingat kembali ya pelajaran-pelajaran ilmu waris ya. Karena memang ilmu waris cepat lupa juga ya. Penting juga untuk kita pelajar lagi, paling enggak kalau dasarnya kita ada, itu ada. Begitu ya. Ya, dulu seingat saya itu di pesantren, ya, itu banyak sekali metode-metode kita mengingat warisan atau mengenal cara menghitung waris, dari mulai pakai tabel, pakai apa begitu ya, pakai tabel, pakai apa, itu bisa. Ya, tapi kalau kita sudah memiliki dasar-dasarnya, ya, insya Allah apapun metodenya tetap ketemu hasil yang sama. Ya, kalau sekarang mungkin lebih gampang lagi ya, banyak aplikasi waris, tinggal kita masukkan saja. Tapi tentu yang kita inginkan juga kita memiliki dasar-dasar dan landasannya. Nah, landasannya 3 ayat ini. Ya, karena itu saya ingin 3 ayat ini dihafal. Gimana Bu? Siapkan ya. Kita nggak ngapal langsung, ya. Kita usahakan satu pertemuan satu bagian. Saya udah bagikan nih yang saya klik merah-merah ini. Nah, itu satu bagian ya, anak laki, anak perempuan, orang tua, saudara, suami, istri, itu aja sebenarnya ya. Ahli waris yang utama itu ya, nanti anak, kemudian orang tua, saudara, dan
suami istri, gitu. Ya. Dan itu sudah dijelaskan dalam 3 ayat ini. Sudah dijelaskan dalam 3 ayat ini. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ya, nanti kedua orang tua bagaimana bagiannya, kalau yang meninggal punya anak bagaimana, kalau yang tidak punya anak bagaimana, begitu ya. Kemudian juga suami ya ditinggal istrinya, kalau istrinya nggak punya anak berapa dapatnya, kalau punya anak berapa, istri juga begitu ya. Kemudian juga terkait dengan orang yang sama sekali nggak punya anak atau juga dengan saudara ya, bagaimana dapatnya, itu semua secara garis besar sudah dapat ya kita pahami kalau kita memahami dan menghafalkan ya, ayat-ayat ini. Dan enak sebenarnya kalau itu bisa kita hafalkan. Jadi kalau untuk pertemuan sekarang meskipun kita belum belajar nih lebih dalam, tapi kalau kita cicil bagus ya. Paling enggak poin pertama kedua itu sudah bisa kita hafal. Ya. Nanti kalau udah hafal, ketiga lah kita baru tambah begitu ya. Dari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ya, yusikumullahu fi auladikum, Allah telah memberikan wasiat pada anak-anak kalian, maksudnya terkait dengan warisannya, lidzakari bagi laki-laki mithlu hadzil unthayain. Apa? Seperti bagian 2 anak perempuan. Jadi anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Fa in kunna nisaan, apabila anak perempuan fauqa ithnataini, ya. Fauqa ithnataini ada lebih dari 2 dan lebih. Falahunna thulutsa ma tarak. Maka bagian anak perempuan berapa? Kalau 2 dan lebih, 2 dan seterusnya. Maka bagian mereka semuanya berapa? 2/3 harta. Ini kalau tidak ada anak laki. Sebab kalau ada anak laki, dia digabungkan bagiannya dengan anak laki dengan perimbangan 2/1. Kalau nggak ada anak laki, anak perempuannya 2 dan seterusnya, berarti mereka mengambil berapa? 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia sendiri nggak ada anak laki dan dia sendiri, falahan nisf, maka dia dapat setengah bagian. Dia dapat setengah bagian. Nah ini 2 ayat ini silakan nanti dilancarkan ya. Minggu depan kita setoran. Gimana? Belum apa-apa kan setoran? Kadang-kadang ibu-ibu kalau udah setoran udah aduh dateng gak ya? Gampang gak itu, pendek kok, itu sama seperti kita ngapalin surat Qul huwallahu ahad itu insyaallah. Ya hari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Apalagi kalau udah hafal maknanya lebih cepat lagi, Pak. Lebih cepat lagi kalau udah tahu maknanya lebih cepat kita bisa menghafal. Ya insyaallah tiap hari dibaca hafal ya. Baik, saya tidak membahas ayat-ayat ini karena nanti akan kita bahas seiring penjelasan kita pada masing-masing bagian. Begitu ya. Sebab itu kalau dalam ilmu syariat itu memang seperti kaidah. Ya, makanya kalau di pesantren-pesantren itu jangankan ilmu waris, soal fikih itu dihafal semua. Karena kalau itu sudah dimiliki, itu jadi kaidah seterusnya. Ya, ilmu bahasa Arab itu dihafal kaidah-kaidahnya. Ini kalau yang terkenal kalau di pesantren itu misalnya ada Alfiyah, baitnya bait syair. Para ulama sampai menyusun syair itu ya bait-bait syair agar mudah dihafal. Ya, agar bisa menjadi kaidah dan dia akan bisa, mungkin aja dia lupa ya, tapi kalau dia udah hafal tinggal kembaliin saja. Ya, itu pentingnya dihafal agar tetap
kita miliki itu kaidah dasarnya. Nah kalau faraid ini nggak perlu lagi disusun bait syair, meskipun ada yang menyusunnya, tapi cukup kita dari Al-Quran. Nah itu sudah menjadi patokan yang sangat kuat. Baik, maka kemudian di bagian akhirnya Allah mengatakan tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah. Ya, jadi memang ada penekanan yang kuat untuk melaksanakan ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim. Ya, dan itulah kemenangan yang besar yang akhir. Baik, ilmu faraid juga sudah dikenal sejak zaman Rasul. Jadi istilah faraid itu sudah dikenal pada zaman Rasul. Ya, ini beda dengan ilmu yang lainnya. Ini masih menjelaskan tentang ini ya, tentang keistimewaan ilmu faraid. Kalau tadi keistimewaannya apa? Disebutkan detail dalam Al-Quran. Kalau masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, itu kan disebutkan detail. Ya, sholat itu cukup Allah katakan wa aqimus sholat, nggak ada Allah jelaskan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, tidak. Ya, itu ada juga di hadis. Ya, apa yang dibaca, ya kalau ruku, sujud, ngapain segala macam itu di hadis. Dalam Al-Quran cukup wa aqimus sholat. Ya, sholat puasa juga begitu, apalagi puasa memang sedikit. Haji juga begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nggak ada dijelaskan dalam haji misalnya ihram dari miqat, tawaf 7 putaran, tidak ada. Ya. Tapi kalau faraid, ya, dalam Al-Quran sudah disebutkan dengan detail. Kemudian dari segi istilah dia juga sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Kalau ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tajwid, mana ada hadis misalnya ilmu yang menjelaskan ini belajar tajwid, tidak ada. Ya. Bukan tidak ada, bukan berarti nggak ada ilmunya. Namanya, ya, namanya belum disebut fikih, sekalipun belum dikenal sebagai ilmu fikih. Cuma isyarat-isyaratnya ada, ya misalnya, tapi masih umum sifatnya. Misalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki jadi orang baik, dia diberikan pemahaman terhadap agama. Itu kan umum sebenarnya. Adapun fikih sebagaimana kita kenal ya ilmu tentang hukum-hukum praktis ya sholat, puasa dan lain sebagainya. Termasuk ilmu faraid juga memang masuk pada bagian ilmu fikih. Ya, pada bagian ilmu fikih. Jadi dia sudah dikenal sejak pada masa Rasulullah SAW, begitu ya, sudah dikenal. Baik. Ini hadisnya diantaranya ya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum haya'an Utsman wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab wa afraduhum Zaid bin Thabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah rawahu Tirmidzi. Ya, jadi orang yang paling penyayang di antara umatku terhadap umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam perkara Allah adalah Umar. Yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman. Yang paling pandai membaca kitab adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mahir dalam ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Jadi disebut afrobuhum. Itu dari kata-kata faraid itu afrobuhum. Ya, yang paling mengetahui tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ketahuilah bahwa setiap umat memiliki penjaga kepercayaannya dan penjaga kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di sini disebutkan ya. Keutamaan ilmu waris. Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha. Wahai Abu Hurairah, ya, pelajari ilmu faraid. Wa 'allimuha, dan ajarkan. Ya,
Jadi ini termasuk bagian yang sedang kita laksanakan, belajar ilmu faraid. Ya. Jadi yang namanya belajar itu memang kita niatkan saja belajar untuk mendapat ridha Allah, ya, sekaligus memotivasi kita untuk dapat mengamalkannya dengan baik, begitu ya. Wa'allimuha, dan ajarkan. Bagus sekali itu kalau kita ulang, kita ajarin gitu ya, ke siapa yang bisa kita ajarkan. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa. Karena ilmu faraid ini adalah nisful ilmi, setengah ilmu. Kalau dibilang setengah itu bukan berarti setengah persis ya. Biasanya setengah ilmu itu karena nanti ilmu dibagi dua, misalnya ilmu terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak manusia. Faraid ini kaitannya dengan hak manusia. Wa huwa yunsa, dan dia sesuatu yang dilupakan. Ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dia juga perkara yang pertama kali dicabut dari umat. Ya, jadi mungkin ini sesuatu yang memang sudah diprediksi ya. Jarang orang tahu tentang ilmu faraid. Kalaupun tahu ya paling dengar saja ya, bukan karena dia baca, dia belajar dan seterusnya. Karena memang ini ilmu yang patut disegarkan terus ya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa hukum belajar ilmu faraid hukumnya adalah fardu kifayah. Mestinya ada sebagian dari kaum muslimin yang mempelajari ilmu. Ya memang tidak bisa kita minta semua orang belajar ilmu faraid, karena keseharian seorang tidak berkaitan dengan ini. Lain halnya kalau ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita, ya, belajar ilmu thaharah, ilmu sholat, itu harus, ya, itu wajib. Ya, bukan cuma sholatnya, belajarnya wajib mengetahui tata cara bagaimana sholat, bagaimana berwudu, karena dia terkait dengan kewajiban keseharian kita. Tapi kalau ilmu faraid tidak, ya, dia dikatakan fardu kifayah, ya, fardu kifayah, ya, dan ya kita ini bagian dari orang-orang yang insya Allah yang menanggung kewajiban kaum muslimin. Baik, jadi kita kembali tadi dua keistimewaan ilmu faraid. Dua keistimewaannya. Baik, jadi kita kembali lagi tadi ya. Dua keistimewaan ilmu waris dibanding ilmu lainnya ya. Dia disebutkan namanya dalam hadis dan diisyaratkan dalam Al-Quran ya. Diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan kedua dijelaskan rinci dalam Al-Quran, yaitu keistimewaan ilmu waris dari ilmu yang lainnya. Baik, ada perkara lain dalam masalah ilmu waris ini, yaitu terkait tanggung jawab kita terhadap harta. Ya, tanggung jawab kita terhadap harta. Ya, sebab sebagaimana kita ketahui bahwa terkait dengan harta pertanyaannya dua. Terkait dengan harta pertanyaannya dua, begitu ya. Apa pertanyaan Bu? Terkait dengan harta di akhirat nanti? Min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Dan kedudukan seseorang di hadapan Allah ya, selain terkait dengan masalah tauhid, masalah keimanan, masalah ibadah, juga terkait dengan masalah harta. Bahkan bisa jadi ya boleh dalam tanda kutip dapat kita katakan bisa jadi ini menjadi ganjalan penting bagi seorang muslim atau seorang manusia terkait tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya yang lain baik, tapi soal harta dia ada masalah, akan jadi masalah. Ya, sudah kita sering dengar bagaimana mulianya keagungan mati syahid. Ya, dia dapat masuk surga tanpa hisab, tapi bisa terganjal gara-gara apa? Harta, gara-gara hutang yang tidak dia bayar. Ya, gara-gara hutang yang tidak dia. Bagaimana Rasulullah ketika hadir menyolatkan seseorang yang lalu tanya, masnya hutang? Masih. Nanti sholatkan saja, saya nggak mau sholatkan. Ya, itu sesuatu yang berat.
Belum lagi kalau terkait dengan hak orang yang tidak dipenuhi, itu berat lagi. Ya. Hak orang yang tidak dipenuhi, seharusnya dia ini punya uang dia lalu kita ambil, ya. Atau kebalikannya, ya, uang kita diambil orang dan seterusnya. Ya. Itu problem yang berat. Ya, problem yang berat yang harusnya setiap muslim betul-betul menjaga dirinya dari hal ini. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan ilmu waris adalah soal ini, soal sikap kita terhadap harta. Ya, dari mana kita dapatkan? Ya, sebab di antara sumber harta seseorang adalah dari warisan. Nah, apakah warisan ini betul-betul merupakan bagian yang semestinya didapatkan atau tidak? Nah, itu pentingnya orang memiliki juga ilmu waris. Oh, jangan-jangan yang penting saya ahli waris saya dapat, belum, ya dapat, tapi bagiannya berapa? Atau juga belum tentu dapat. Kalau dapat bagiannya berapa? Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Bahkan yang cukup penting dalam bab ini nanti adalah terkait dengan hak anak yatim. Dan dalam Al-Quran peringatan untuk tidak makan harta anak yatim itu berkaitan dengan masalah warisan. Berkaitan dengan masalah warisan. Coba kita lihat, ya, terkait dengan hak anak yatim itu di surat An-Nisa juga. Ya. Di surat An-Nisa. Ya. Tadi ayat 11 sebelum-sebelumnya. Ya. Ya, ayat 6. Ya. Ya. Ayat 6. Ya. Dari awal. Ya, wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jangan kalian makan harta anak yatim. Ya, kalaupun kalian ngurus anak yatim dan kalian tidak mampu, ya boleh ambil secukupnya seukuran upah lelahnya. Ya, tapi kalau kaya jangan diambil harta anak yatim. Ya. Karena salah satu pintu seseorang makan harta anak yatim dari mana? Dari bab warisan. Jadi hati-hati juga masalah. Biasanya kalau anaknya masih kecil, itu kan memang hartanya tidak diberikan ke dia, tapi bagiannya sudah diberikan. Bahwa dia ini harta dia, cuma dirawat. Di sebagian praktek masyarakat itu harta tidak diberikan, dipakai di sana sini, ketika dia besar hartanya sudah habis. Disadari atau tidak, itu bagian dari memakan harta anak. Ya, itu sesuatu yang berat, begitu ya. Kalau orang ngerti ilmu faraid, mestinya hal tersebut tidak terjadi, bahwa anak ini walau kecil, walau usianya baru sehari 2 hari, pas dia lahir sehari 2 hari, bapaknya meninggal. Sementara kakaknya ada yang usia 20 tahun, mungkin 30 tahun, bisa jadi. Itu jatahnya sama antara yang dia baru sehari dengan yang anaknya usia sudah 15 tahun, 20 tahun. Bagiannya sama. Kalau dia sama-sama laki-laki, ya, atau dia sama-sama perempuan, sama bagian. Ketika misalnya ini tidak diberikan, nah itu termasuk memakan harta anak. Begitu ya. Nah, ini salah satu pentingnya ilmu waris juga terkait dengan masalah sikap kita terhadap harta, ya. Agar harta yang kita dapatkan, ya, termasuk bagiannya adalah harta waris, betul-betul didapatkan berdasarkan ketentuan yang sah dan yang benar. Begitu ya. Baik, termasuk nanti juga orang tua, ya, orang tua dalam, ya, meninggalkan harta kepada anak-anaknya, ya. Nah, termasuk juga, ya, sebab nanti ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Ya, misalnya memberikan wasiat kepada ahli waris, ya, memberikan wasiat harta kepada ahli waris. Itu ada babnya dari pembahasan kita, insyaallah. Baik. Maka kebalikannya, mengetahui beberapa ketentuan terkait harta dalam Islam dapat membantu seseorang terhindar dari keburukan soal harta, sekaligus dapat menjadi peluang amal soleh yang besar bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita mengetahui ketentuan terkait harta ini,
ya akan membantu kita terhindar dari keburukan soal harta, termasuk masalah warisan. Sebab ini memang berkaitan dengan harta. Ya. Kita jadi terhindar dari keburukan soal harta. Karena memang ini perkara yang ya sering terjadi di tengah masyarakat. Ya, yang kadang terjadi berulang-ulang, kasusnya ada, ya dipakailah itu harta bapak ibunya sudah meninggal, kebetulan yang ngurus misalnya seseorang, ya, dia tidak amanah, ya, disadari atau tidak dia memakan harta orang, apalagi kalau masih ada anak kecil, harta anak ya, begitu. Baik, terkait keutamaan ilmu waris sudah kita bahas tadi hadisnya, ya. Baik, kemudian kita lanjut terkait dengan masalah warisan ini, ya. Ketika seseorang meninggal dunia, terkait dengan hartanya, maka itu ada beberapa yang mestinya dilakukan atau yang layaknya dilakukan, ya. Yang layaknya dilakukan ini tentu nanti dibicarakan di keluarga dan seterusnya, bukan berarti pas dia meninggal langsung rapat tentang harta, ya tidak, gitu ya. Diurus dulu perkara-perkara lain yang mendesak. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, terkait dengan hartanya, pertama pastikan dulu dan pilah harta, mana harta mayit, mana bukan mayit. Pastikan dulu, ya. Anak karung makanya harta siapa, ini harta siapa, pastikan dulu itu, ya. Pilah-pilah dulu. Oh ini bukan hartanya, maka kesampingkan dulu, nanti tinggal atur peruntukannya untuk siapa. Oh ini harta dia dan seterusnya. Disinilah juga pentingnya, ya, seseorang punya catatan harta. Yang kalau zaman sekarang ya terkait surat-surat segala macam itu kan, ya, penting. Bukti-bukti, ya, baik dia hutang kepada orang lain hutang kepada dia, itu mestinya bagusnya ada info. Paling enggak suami istri lah. Ini kadang-kadang suami punya utang, istri nggak tahu. Tahu-tahu datang aja nanti utang istri. Istri punya utang, suami nggak tahu. Begitu. Harusnya tahu. Ya. Agar apa? Salah satunya adalah ketika meninggal dapat segera diurus soal yang berkaitan dengan harta. Gitu ya, harta. Bahkan kalau kita pernah dengar, ya, sering dengar terkait dengan hendaknya seseorang itu dia sudah punya surat wasiat. Ya. Kata Rasulullah, setiap orang itu bagusnya dia punya surat wasiat. Ini mungkin sunnah yang jarang kita praktekin nih. Sebab kita kalau udah nulis wasiat bawaannya udah besok mau mati aja. Padahal tidak, surat wasiat. Nah, para ulama mengkhususkan lebih khusus lagi yang sangat ditentukan terkait dengan harta. Kita punya utang sama siapa, suami punya utang sama siapa, orang punya utang kepada kita siapa, itu bagusnya infonya diketahui. Infonya diketahui. Ya sambil ngobrol saja lah, ya sambil ngobrol, ya, sama suami istri ngobrol. Saya punya utang di sini, di sana, di sini. Tujuannya apa? Kalau ya lah sama Allah tiba-tiba ajal datang, sudah ketahuan hutangnya di mana? Ya, karena itu nanti terkait dengan masalah tanggung jawabnya setelah begitu ya. Kemudian berikutnya apa? Tunaikan kewajiban hartanya, baik kepada manusia atau kepada Allah. Ya, tunaikan dulu kewajiban hartanya. Ya. Termasuk kewajiban harta ini yang paling dekat saat itu adalah pengurusan jenazah. Itu diambil dari harta mayit. Ya, sekedar kafan segala macam. Kalau sekarang mungkin yang paling besar itu biaya pengurusan jenazah, pemakaman kalau sekarang bahkan ya. Nanti bisa diambil dari harta waris, boleh. Ya, bukan boleh, memang seharusnya demikian. Kalaupun anaknya ada yang mau sedekah mau apa silakan. Ya, kalau mungkin ditalangi berarti dicatat. Ya, jadi kalau memang membutuhkan biaya besar 10 juta, 20 juta, apakah transportasi, pemakaman segala macam, yang itu bisa dari harta waris. Itu yang paling dekat biasanya. Begitu ya. Kemudian hutang, itu dia yang penting. Hutang, ya. Hutang ini bisa kepada manusia dan juga bisa kepada Allah. Pada manusia
dan kepada Allah. Ya, kepada manusia hutang yang ada, nah itu penting diingatkan. Ya, kepada siapa saja, kemana saja. Ya, sebab ini memang yang agak was-was ya. Dia punya hutang, bisa jadi yang memberi hutang bisa jadi lupa. Itu kan bukan berarti dia menganggap lunas. Ya. Bukan berarti dia menganggap lunas. Atau dia udah malas lagi, bisa dulu semasa hidup ditagih nggak dikasih. Dia udah malas lagi. Itu besar berat konsekuensinya. Makanya sekali lagi hutang-hutang itu hendaknya kita miliki datanya, atau kita paling nggak saling bertukar informasi. Ya. Baik, kemudian termasuk juga hutang kepada Allah. Apa hutang kepada Allah? Kewajiban yang terkait dengan ibadah yang bersifat harta. Yang paling jelas zakat. Kalau dia ada kewajiban zakat, ya, maka keluarkan. Kira-kira nih dia udah terkena zakat belum? Kalau udah terkena, udah ngeluarin belum? Kalau belum, dikeluarkan. Haji, yang terkenal itu haji. Ya. Kalau semasa hidupnya dia ini sudah terkena kewajiban haji, selain balik berakal segala macam, dia ini punya simpanan harta yang banyak, cuma mungkin ditunda-tunda atau waktunya belum cocok, belum pas, keburu meninggal dunia, wajib dia dihajikan, bukan sunnah lagi. Kalau ternyata simpanan uangnya banyak atau simpanan aset hartanya banyak, itu harus dikeluarkan. Ya, kalau sekarang itu haji badal gitu ya, tinggal dicarikan orang yang bisa menghajikan atas nama dia. Ya, ini kalau yang ringan biayanya cari yang tinggal di Mekah di sana, ya, dan seterusnya. Itu juga bisa kerjasama bersama orang-orang travel, biasanya mereka ada fasilitas itu. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga barang-barang pinjaman, ya, barang-barang yang ternyata bukan milik dia, ya, milik orang yang selama ini dipinjam, maka itu hendaknya dikembalikan. Begitu ya. Kemudian tunaikan wasiat hartanya. Kalau ternyata dia punya wasiat harta, ya, yang penting bukan kepada ahli waris. Yang penting bukan kepada ahli waris. Tunaikan. Ya. Tapi memang dengan batasan tidak lebih dari sepertiga harta. Tidak lebih dari sepertiga harta. Ya. Kalau misalnya wasiatnya setengah dari hartanya untuk masjid, ya, maka yang dikeluarkan sepertiga. Ya. Kecuali kalau ahli warisnya setuju. Kecuali kalau ahli warisnya setuju, itu bisa dilaksanakan. Begitu ya. Kemudian baru setelah itu bagikan harta waris kepada ahli waris. Ya. Setelah itu bagikan harta waris kepada ahli waris. Ya. Jadi ini yang hendaknya diperhatikan terkait dengan harta. Ya, ini memang sangat pribadi sifatnya ya, tapi hendaknya dibicarakan baik-baik. Ya, sebab ini terkait harta, jangan juga ada perasaan sungkan, malu, bagaimana, tidak. Ya, dibicarakan, khususnya di tengah keluarga. Tentu tidak harus hari itu, nanti ketika kisaran yang sudah mulai, situasi sudah mulai kondusif, baru dibicarakan. Memang tidak perlu terlalu cepat hari itu juga, tapi juga jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini yang juga kadang-kadang problem. Ya, dibiarkan bertahun-tahun tidak ada upaya untuk membagi warisan. Bicarakan, ya, semakin cepat semakin baik. Semakin segera semakin baik. Semakin ditunda-tunda akan semakin banyak problem yang terjadi. Begitu ya. Ya memang kadang butuh sedikit ya keseriusan, ya, butuh juga kemampuan berkomunikasi. Ya ada semacam keterus-terangan, tapi tetap dengan prinsip menjaga persahabatan. Ya, bukan persahabatan lagi, kekerabatan. Ya, hubungan keluarga. Memang kadang-kadang perkara ini sedikit banyak bisa jadi membuat hubungan keluarga jadi retak, gitu ya. Tapi kalau masing-masing sadar tentang kewajibannya, tentang mendesaknya perkara ini, insya Allah tidak. Ya, mungkin adalah istilah kurang enak atau ada ketersinggungan atau miskomunikasi, itu dikesampingkan, ya,
Tapi yang diutamakan adalah ya jalinan kekerabatan dan ya pembagian yang segera selesai begitu. Sebab kalau ditunda juga akan lebih berat. Baik, dulu sekalian, berikutnya adalah tentang rukun warisan. Ya, jadi maksudnya rukun warisan ini ilmu atau masalah pembagian waris ini baru dapat terlaksana dengan benar kalau ada 3 rukunnya. Kalau ada 3 rukunnya, pertama adalah pewaris, disebut muwarith, yang sudah meninggal dunia. Jadi muwaris atau pewaris dikatakan pewaris kalau dia sudah meninggal. Kalau belum meninggal dunia, jangan dibilang dia pewaris. Ya. Kenapa? Ya, karena masih mungkin hartanya dia pakai, dia gunakan, mungkin habis. Ya. Jadi ada orang yang meninggal, ada pewaris yang meninggal dunia. Ya. Makanya jangan orang kalau masih hidup jangan diajak ngomong warisan. Ya. Bisa marah dia. Ya. Kamu mengingat saya mati apa? Ya. Jangan membicarakan di samping secara fikih nggak benar. Ya. Masih hidup ngomong warisan. Ya. Warisan itu ketika seorang sudah wafat. Ya. Sudah wafat. Itu pertama. Yang kedua ada ahli waris. Ya, ahli waris sebagaimana akan kita pelajari. Yang ketiga ada harta warisan. Ya, kita udah capek-capek ngomong masalah warisan, hartanya nggak ada. Ya. Yang nggak terjadi itu warisan. Ya. Warisan akan terjadi kalau ada yang mewariskan, ada yang mewarisi, dan ada harta warisan. Masing-masing dengan dengan ketentuan dan syaratnya. Ya. Ya, dengan ketentuan dan syaratnya. Misalnya tadi ya, pewaris dia sudah meninggal, yang mewariskan juga dipastikan ya masih hidup ketika pewarisnya meninggal. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi masalah. Pewarisnya meninggal, ahli warisnya sudah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Karena apa? Terlalu lama tidak dilakukan pembagian warisnya. Nah, itu nanti dicek ya, meninggalnya duluan mana. Ya, kalau ternyata misalnya saudaranya A meninggalnya duluan dari B, maka A tidak bisa menerima waris dari harta B karena dia sudah meninggal duluan. Jadi yang menerima warisan adalah yang meninggal belakangan atau yang hidup ketika pewarisnya meninggal dunia. Baik. Kemudian sebab-sebab warisan. Kenapa seorang dapat warisan? Ya, 2 saja. Kalau sekarang ya, kalau sebelumnya 3, zaman dulu 3. Kalau sekarang 2, kok bisa berkurang? Ya, nanti kita lihat. Pertama kekerabatan. Ini yang paling banyak dan paling umum. Ya. Kekerabatan. Ya, karena hubungan nasab, ya, hubungan darah, bapaknya, anaknya, begitu ya, ibunya, ya, saudaranya. Nah, itu kekerabatan. Ya, kekerabatan. Itu pun nanti ada pembagian-pembagiannya. Enggak semua orang yang punya hubungan kerabat lalu dia dikatakan ahli waris. Ada kerabat yang menjadi ahli waris, ada kerabat yang tidak menjadi ahli waris. Yang disebut ahli waris itu tidak selalu dapat warisan. Ya. Ada kasus-kasus dan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian sebab warisan lain pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Dan sebab warisan karena pernikahan hanya berlaku untuk suami istri. Suami istri. Selain itu mertua, menantu ya bukan jadi ahli waris. Lain kalau mahram ya, al-muharramat. Ya. Orang tidak boleh dinikahi sebab pernikahan itu ada berapa macam? Ada 4 ya. Mertua, menantu, begitu ya. Siapa lagi? Mertua, menantu, ibu sambung, ya anak sambung. Ya, ibu sambung, anak, ibu tiri lah kalau orang kita sekarang. Sekarang bahasa ibu sambung bahasa. Anak tiri, nah itu jadi muhar. Tapi kalau warisan
sebab pernikahan yang menjadi sebab warisan hanya suami istri. Ya, mertua, menantu atau apa itu tidak menjadi ahli tidak menjadi ahli. Itu pun pernikahan yang sah, ya. Pernikahan yang sah. Nah, kebalikannya penghalang hak waris, ya, sudah dia kerabat atau dia suami atau dia istri, tapi bisa terhalang dapat hak waris. Pertama apa? Kalau membunuh, ya, naudzubillah, kalau ada orang misalnya membunuh istrinya punya harta banyak, nggak dapat itu dia harta warisnya. Anak membunuh orang tuanya, naudzubillah, orang tua membunuh anaknya, tidak dapat harta waris dari orang yang dia bunuh. Itu saking tentu kerasnya hukuman soal ini. Ya, sampai para ulama dalam bab ini membuat satu kaidah. Ya, man istajala ala syai'in, ya, uqiba bihirmani. Siapa orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, ya, karena biasanya dibunuh ini apa? Biar dia meninggal. Kalau dia meninggal, harta warisannya kita ambil. Kalau dalam Islam justru dia malah terhalang mendapatkan warisan. Walaupun dia membunuh itu tujuannya agar cepat-cepat meninggal dan harta warisannya berpindah. Ya, itu orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu, dia dihukumi terlarang mendapatkan hal tersebut. Ya. Kemudian beda agama, ini yang berat juga sebenarnya. Ya. Ya. Misalnya kalau agama lain, iya. Ya, misalnya anaknya masuk Islam, dia nggak bisa dapat harta warisan dari bapaknya. Meskipun itu nanti terkait dengan terkait dengan ajaran yang di sana, gitu ya, ajaran yang di sana. Ya, atau kebalikannya, naudzubillah, seseorang murtad, ya, anak murtad segala macam, dia tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim. Ya. Zina juga tidak ada hak waris. Ya. Banyak orang misalnya yang hidup serumah tangga, bahkan punya anak, ya, tapi zina tidak dapat harta waris. Ya, suaminya yang itu pun kalau dalam Islam tidak disebut suami. Ya, anaknya juga nggak bisa disebut anak nasab. Ya, kalau zina, ya, kalau berzina. Ya, mungkin entah yang mau di negeri kita, ya, entah ada atau enggak yang kayak gitu. Kalau luar negeri kan biasa, mereka hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan, walau dia punya anak. Itu kalau dalam hukum Islam, mereka nggak dapat waris satu sama lain. Ya, nggak dapat waris satu sama lain. Begitu ya. Artinya kalau ketika meninggal, mereka posisinya bukan sebagai suami istri, maka mereka tidak mendapatkan waris satu sama lain, itu berdasarkan ketentuan syariat. Baik, Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu. Ya, sedikit mukaddimah tentang ilmu waris. Ya, dan insyaallah ke depan kita akan mempelajari satu demi satu pembahasan tentang ilmu waris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, 2 ayat ya, atau bukan 2 ayat, ya, 2 poin. Ya. Hafalannya Bu ya. Coba kita baca sama-sama. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Saya kasih waktu 5 menit Ibu ngapalin. Coba Bu. Udah repot ngurusin dapur, ngurus ngapalin juga ya. Gampang itu, cepat lah, bisa. Kalau fokus bisa. Yang sudah hafal boleh angkat tangan.